Faslun, satu fasal, satu bab. Wal afdalu al israru bi sadaqatit tatawwu'i bi khilafiz zakati wat tasadduqu 'alal qaribi al aqrabu waz zawji summa al ab'adu summa maharimir radha summa al musahara summa al wala summa al jari wa 'alal aduwi wa ahli al khairi. Fasal menjelaskan tentang yang utama al-israru bi sadaqatit tatawwu'i. Kalau sedekah, berarti kalau sedekah yang disebut adalah sunnah kan? Jadi kalau sedekah sunnah lebih utama al-israr. Apa israr? Menyamarkan, mengaburkan, tidak nampak ke orang. Beda dengan zakat, bihilafi zakah. Kalau zakah harus nampak. Karena sama dengan sholat. Kenapa kok enggak sholat ke masjid? Harus tak enak Pak Ustadz, nanti dikira soalim pula. Ya, ibu harus bedakan kata Imam Fudail bin Iyad. Orang ria itu bukan pamer. Ria itu adalah kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Ghazali, tarkul amali, meninggalkan amal linnas, karena manusia. Itu ria. Jadi ria itu bukan pamer. Apa ria itu Pak Ustadz? Meninggalkan perbuatan, meninggalkan ibadah karena manusia. Kenapa kok nggak datang masjid taklim? Tak enak aku, nanti dikira sok-sok alim pula. Nah, itu namanya ria. Kemudian wal amalu li ajlin nas asyirku. Beramal, beribadah karena manusia, itu syirik namanya. Nah, itu sebenarnya definisi yang benar. Jadi kalau ditanya ria itu apa Pak Ustadz? Seperti pamer. Ah, dia sholat pamer itu ria. Bukan. Kalau dalam definisinya, ria itu ibu sholat nggak ya, sampai ke masjid banyak orang. Masuk ke masjid banyak orang, tiba-tiba kan harusnya sholat tahiyatul masjid. Sholat nggak ya, sholat nggak ya, sholat nggak ya. Ah, nanti kalau aku sholat nanti dikira alim pula. Nanti kalau aku ngaji Al-Quran banyak orang, nanti dikira aku pamer. Ketika ibu meninggalkan perbuatan itu namanya ria. Jadi dia tidak mau beramal karena takut dipuji sama manusia, namanya ria. Tapi kalau beramal karena manusia, itu namanya syirik. Kita kan beramal harus karena Allah kan? Beramal karena Allah itu kenapanya? Makanya harus kita luruskan niat. Ibu datang ke masjid taklim sini mau ngapain? Bukan karena saya nih karena sudah menjadi anggota masjid taklim MD kita Pak Ustadz. Jadi beban moral Pak Ustadz. Kalau tak datang saya Pak Ustadz, berarti dianggap saya bukan orang yang pengurus MD kita. Jadi datang ke sini ibu-ibu bukan karena MD kitanya, tapi karena hatinya pengen menghilangkan kebodohan, pengen meningkatkan kualitas ibadah, begitu. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ibu yang tahu dengan Allah. Makanya niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin, orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berbuat, beribadah itu masih lebih tinggi derajatnya niat dalam hati. Tapi jangan gara-gara itu niat terus. Oh gimana? Kata Ustadz Nuruddin, niat lebih bagus daripada ibadah. Jadi aku niat aja nanti malam aku tahajud, besok aku mau sedekah, tapi tak melakukan. Itu namanya menipu Allah. Kau bisa tipu suamimu, kau bisa tipu temanmu, tapi kau tak bisa tipu Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Makanya niat itu di dalam hati. Tempat cinta di mana? Mencintai di mana? Di hati. Membenci di mana? Jangan terlalu mencintai dan jangan juga terlalu membenci karena tempatnya sama. So sweet. Kalau kita terlalu mencintai seseorang, berkawan akrab sampai jadi bestie, seminggu kemudian musuh besar. Begitu juga, jangan kau terlalu membenci pada akhirnya kau minta tolong sama dia. Benci sama tetangga, benci sama kawan, kemana-mana udah diomongin kawan. Tapi rupanya pas kebetulan punya hajat, ternyata butuh tangga. Saat itu juga butuh tangga. Yang punya tangga, kawan yang kita benci. Cemanalah kita, ini udah kita genting. Kalau nggak diperbaikin bocor udah hujan. Yang punya tangga cuma orang yang kita benci. Makanya lain kali jangan terlalu membenci. Jangan terlalu mencintai, jangan terlalu membenci. Karena cinta dan benci tempatnya di hati. Bisa dibikin update status. Hashtag Nuruddin. Paham ya? Jadi kalau sedekah itu lebih baik disamarkan.
Tapi banyak orang sekarang ngasih sedekah di kotak infak itu ditutup-tutupin. Tapi setelah di cross check yang ditutupin rupanya duitnya 2.000. Pas lagi 100.000 begini. Kalau 100.000 dihitung. Nah itu lain lagi Pak Ustaz. Oke, paham? Jadi tatawu itu artinya sunnah ya. Al-Baqarah 215 boleh ditulis. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu dari yang terbaik. At-Taubah 60. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Nabi ditanya sama orang-orang yang ketika engkau Muhammad ditanya sama orang-orang bernafkah, berinfak, bersedekah. Atau 60, atau bayar 60. Ada enggak? Kalau 15 ini yang urutannya. Urutan dari ring-ringnya siapa yang kita sedekahkan. Makanya sama ini. Kata ulama Ibnu Al-Haytami dengan yang di Al-Qur'an sama. Di sana yang itu. Di sini saya matiin. Kalau mau bersedekah, sedekahlah yang terbaik, bukan yang terburuk. Justru kalau kita bersedekah yang paling kita cintai itu sedekah. Barang ya. Jangan pula nanti suami saya paling cinta sama suami Pak Ustaz, saya dekat suami lah sama tetangga, nggak boleh. Haram lah itu. Yang terbaik itu maksudnya barang, makanan. Kalau mau sedekah orang, kalau perlu yang fresh, yang baru, yang kita sukain. Caranya gimana? Disisihkan. Nanti Ramadan, ibu sukanya makan rendang, ya udah masak rendang, selebihnya rendang kasih ke tetangga, kasih ke masjid. Jangan yang dimakan rendang, yang dikasih ke masjid, ayam, sambal yang sudah sisa 3 hari di kulkas. Nanti mati pula kawan di masjid. Keracunan. Kemudian, sedekah itu sama siapa saja? Alal qorib. Kerabat terdekat. Jadi di sini tulisannya alal qoribil aqrabih. Kerabat yang terdekat. Sudahlah tetangga, dekat rumah, dia pun juga sepupu. Karena ada kerabat tapi jauh. Makanya cari dulu ring yang pertama kalau kita mau sedekah sudahlah kerabat dekat. Wazaujih, makanya siapa yang dimaksud Pak Ustadz? Salah satunya orang tua. Orang tua itu sudahlah dia sama-sama di Batam, dia juga orang tua. Makanya sedekahnya ke orang tua. Kecuali memang orang tua sudah dicukupkan sama ibu. Wah Ustadz, orang tua saya setiap bulan udah saya kirim makanan, di sana ada adik saya yang jaga. Jadi kalau makanan tak usah kekurangan, terutama di bulan puasa. Wazaujih, pasangan. Sedekah sama suami. Jadi suami kalau memberikan uang belanja ke istri dan itu adalah bulanannya itu wajib, tapi di luar itu. Makanya bilang sama suami, abang kalau mau banyak pahala, ketika aku minta sesuatu nggak usah ditolak. Minta baju, minta emas. Jadi sebenarnya kalau suami paham, ya tapi sesuai kemampuan, itu ngasih emas sama baju itu sudah kebanyak pahalanya. Daripada ngasih baju ke bini orang kan, mending bini sendiri. Kasih lain lagi ceritanya Bu Ajah ya. Jadi pasangan kita, ibu bersedekah sama suami, itu termasuk sedekah. Ibu ngasih misalkan, ibu sama-sama kerja berbisnis. Bang, aku ada kelebihan nih bang misalkan. Enggak mesti harus miskin, suami tidak. Ibu punya duit sendiri, belikan baju, diam-diam sama suami, itu sedekah juga. Dan itu yang dianjurkan sama Nabi. Lebih utama sedekah orang terdekat. Mana tahu ibu punya simpanan, memang itu uang suami juga, tapi kepengen lah gitu kan. Suami sukanya apa, bajunya seperti apa, belikan. Oh kayaknya nih cocok nih sama. Kan banyak kadang ibu-ibu ke pasar beli baju jubah sendiri itu. Itu ibu sedekah itu. Jangan dianggap tidak sedekah, pahala juga. Sama anak sedekah kalau ibu. Kalau perempuan, seorang ibu sama anak itu sedekah, bukan zakat. Summal abadi, kemudian setelah kerabat selesai, yang lebih utama apa ring-ringnya lagi saya Pak Ustadz? Yaitu yang terjauh. Yang terjauh itu ya kerabat tapi jauh. Kalau yang tadi kan sudahlah kerabat tapi dekat. Dia sepupu Pak Ustadz sekaligus tetangga. Nah sekarang setelah itu cari kerabat tapi yang jauh. Setelah itu baru summa maharimir rodok. Saudara susu, saudara susuan. Summal musaharah, saudara karena ada pertukaran, bukan pertukaran, karena ada berkumpulnya besanan. Jadi misalkan ponakan dari istri, ponakan dari suami, itu ponakannya suami.
Setelah itu baru sumal wala. Kemudian mahram dari sebab penyesuaian. Apa wala itu Pak Ustadz? Antara tuan dan budak. Zaman dahulu ini. Antara majikan dengan budaknya. Kemudian tetangga. Baru setelah itu tetangga. Coba perhatikan baik-baik. Tetangga itu masih di bawah ring kerabat. Ring kerabat, saudara susuan, saudara karena ada bertemunya besan. Karena perjodohan. Dan itu sesuai dengan di surat Al-Baqarah ayat 215. Qalu alladina. Di situ falil walidaina wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Al-Baqarah 215 ada. Ayat 60 itu ayat 60 itu. Kalau Al-Baqarah 215 artinya sinkron sejalan dengan ya 215. Falil walidain wal aqrabin wal yatama. Nah, sekarang mohon maaf maksudnya kenapa diingatkan seperti itu sama Allah? Banyak orang menyantuni anak yatim tapi lupa sama orang tua, lupa sama sanak saudara. Apalagi yang terdekat. Yang terdekat itu yang mohon maaf meskipun bukan kerabat tapi ngumpul sama ibu misalkan. Nah, ada ponakan jauh Pak Ustadz tapi dia itu tinggal di rumah belum dapat kerja. Maka ibu sedekah. Kemudian sumal jari tetangga wal alal adwi. Setelah tetangga siapa Pak Ustadz? Dianjurkan dalam ilmu fikih ini musuh. Bisa nggak kira-kira sedekah sama musuh? Yang penting ibu nengok mukanya musuh itu tak muntah biar pula mules lambung. Saya kalau nengok musuh Pak Ustadz mules lambung saya Pak Ustadz. Wa alal adwi wa ahlil khairi al muhtajin. Terus kemudian orang lain yang sedang membutuhkan. Musafir. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yang dalam perjalanan berhabis bekalnya. Kan biasanya banyak di Batam. Husnudzon saja Pak Ustadz. Wa fil azminatil fadilati kal jum'ati. Kemudian yang lebih utama memberikan sedekah kepada musuh dan orang-orang yang membutuhkan. Yang lebih utama juga memberikan sedekah di waktu-waktu yang mulia seperti hari Jumat. Makanya ada istilah Jumat. Kalau ditanya Pak Ustadz, Jumat berkah ada hadisnya? Enggak ada. Jadi kalau ditanya sedekah Jumat berkah tak ada, itu istilah budaya kita. Karena masih banyak ulama, masih banyak ustadz-ustadz yang fanatik. Matikan aja Bu. Yang fanatik. Jumat berkah bid'ah. Jumat berkah itu haram. Karena tidak ada hadisnya. Memang tidak ada bunyinya hadis. Tapi Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, Wahidul Fuqara, Wa'idul Masakin. Jumat itu adalah hari terbaik, pemimpin dari hari. Kalau sedekah di hari Jumat banyak pahalanya. Cuma karena sudah menjadi adat istiadat, dibilanglah Jumat berkah. Tapi bagi orang yang fanatik, Jumat berkah ya bid'ah. Ya memang tidak ada zaman Nabi istilah Jumat berkah. Maksudnya apa? Ya kalau mau sedekah jangan nunggu Jumat. Cuma disebutkan di sini wa fil azminatil fadilati kal jum'ati. Zaman-zaman masa-masa yang utama adalah hari Jumat. Bersedekahlah dari Jumat, Jumat berkah. Banyak-banyakilah. Karena lebih utama daripada hari lain. Bukan berarti hari lain itu tak berkah juga. Senin berkah, Selasa berkah, Ahad berkah, semuanya berkah. Cuma sudah menjadi tradisi. Ada yang sudah nge-share di Facebook, di media sosial. Di-share lah Ustadz yang mengharamkan Jumat berkah. Ini sebenarnya salah, perlu diluruskan. Kalau ditanya Jumat berkah tak ada zaman Nabi, iya. Tapi bukan berarti orang yang memberikan Jumat berkah itu bid'ah masuk neraka. Enggak. Sama sebenarnya baca Yasin di malam hari, baca Yasin dan tahlil. Memang praktek adat istiadatnya tidak ada zaman Nabi. Kalau mau seperti itu, kompang pun tak ada. Kompang tak ada. Iya. Berapa banyak masuk neraka gara-gara nabuh kompang gitu. Iya, HP enggak? Iya betul kata bacanya. Jadi alhamdulillah ibu ini masuk ke circle-nya Ustadz Jantrani yang selamat dari akidah yang membid'ah-bid'ahkan. Mudah-mudahan selamat juga kita. Kita ingin meramaikan Maulid Nabi itu kan karena cinta sama Nabi. Ya memang acara Maulid Nabi yang nggak ada. Nabi pun nggak nyuruh ketika kelahiranku kalian harus ngundang orang, ngundang Ustadz Nuruddin, ngundang Jantrani, nggak ada lah. Kalau mau persis tak ada. Makanya ilmu hukum itu dalam Islam itu bukan cuma Al-Quran dan hadis. Sekarang pembayaran lewat kris itu. Lewat kris kan? Pakai barcode. Yang benar sebenarnya kris, cuma banyak orang QRIS, QR lah. Yang betul sebenarnya kris, karena Q itu kan hanya tulisan saja. Kalau bacaannya kris, lebih mudah. Kris, bukan keris, bukan QRIS. Kalau bacaannya yang benar kan.
Tak percaya tanya sama ahli bank. Saya tanya sama ahli bank masalahnya. Bank BI, kawan saya yang ngundang saya kemarin. Itu yang benar sebenarnya Pak Ustadz Kris. Cuma orang tuh gaya-gayaan aja. Dia karena mulutnya mulut Inggris curious. Iya. Ada yang lebih QR. Do you have QR? Kalau saya bilang, kalau memang Inggris, ayo Inggris sekalian. Saya bilang gitu. Saya lawan. Enggak suhu, tapi tahu sedikit aja. Baik, sampai di mana? Udah sampai di Kris. Ya, ingat Bu ya, Jumat berkah memang tidak ada hadis Nabi, tapi Jumat berkah adalah sedekah yang paling utama. Karena hari Jumat tak harus di siangnya, sorenya ada, paginya boleh. Yang penting malam Jumat, hari pagi dan Jumat. Baik. Wal amakinil fadilati wa indal umuril muhimmati kal ghaswi wal kusuf wal maradi wa fil haji wa bima yuhibbuhu wa yatibu nafsin wa bisrin. Kemudian hari-hari penting seperti peperangan, gerhana matahari, dalam keadaan sakit, dan di waktu menunaikan ibadah haji. Makanya ibu umroh dan haji siapkan duit 10.000, 20.000. Di sana mau. Orang-orang yang kebersihan tuh biasanya nyapa. Assalamualaikum, assalamualaikum kasih. 20.000 mau, 10.000 mau. Yang lebih utama lagi ialah memberikan sedekah dengan harta yang dicintainya dan dilakukan dengan senang hati dan gembira. Wa ma yuhibbuhu wa bitibin nafsin wa bisrin. Jadi memberikan sedekah jangan sampai keluar dari memberikan sedekah, selesai memberikan sedekah ada penyesalan, jangan sampai. Karena itu ada ayatnya nanti. Ada ayatnya wala kata Allah itu jangan sampai menyebut-nyebut mengungkit-ungkit bil manni wal adha, kata Allah. Kalau kita bersedekah jangan ikut. Itu dulu mukena yang di musola itu aku semua loh, cerita sama orang. Itu dulu kalau bukan aku yang nyumbang semen, masih rusak itu halamannya. Cerita sama suaminya sama aja cerita orang, jangan cerita ke orang belum mungkin. Itu di masjid itu kalau aku nggak kasih Jumat berkah nggak makan semua orang itu. Pak sombong kali. Iya kan? Tapi yang terpenting ibu-ibu jangan pernah merasa merugi sedekah kepada siapapun. Ini dalam satu hadis Nabi diceritakan ada seseorang bersedekah di waktu malam, pengen dia itu al-israr. Karena sudah disebutkan kan, sunnah bersedekah itu al-israr, menyamarkan. Tapi rupanya malam-malam dia bersedekah. Sudah pernah saya ceritakan? Belum. Pertama bersedekah fakharaja bi shadaqatihi fa wada'a fi yadin sarikin. Pertama dia bersedekah kepada pencuri malam-malam. Yang bersedekah tak tahu kalau dia pencuri. Kenapa? Karena malam-malam dia buka pintunya, ada orang lewat langsung kasih. Jadi ketika dikasih nggak ada orang, dipastikan dia pengen khusus saya dengan Allah saja yang tahu. Rupanya pagi-paginya ketika sudah fa'asbah, ketika waktu pagi orang ramai, fayatahaddasuna, orang bercerita. Apa cerita? Ternyata tadi malam ada seorang pencuri dapat sedekah dari orang kaya itu. Maka si yang bersedekah ini menangis malam-malam berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya punya kesalahan karena saya salah bersedekah kepada seorang pencuri. Setelah itu dia ulangi lagi. Besok saya mau sedekah lagi. Buka pintunya malam-malam. Iya, ternyata sedekah sama seorang pelacur. WTS. Cerita orang semuanya bahwa tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pelacur. Dan yang ketiga bersedekah kepada orang kaya. Udah ngaji berarti ibu. Nah itu hadis Nabi. Ini terjadi zaman ketika bukan Nabi, zaman dahulu Bani Israel. Yang terakhir bersedekah kepada orang kaya. Diceritakan sama orang. Tapi ternyata ketika dia merasakan salah, dia berdoa, akhirnya dia bermimpi. Ini cerita zaman Bani Israel, bukan zaman Nabi. Malam-malam didatangin malaikat, mimpi dia, kamu tak usah menyesal karena kamu bersedekah kepada pencuri. Malam itu juga pencuri tidak melakukan aksinya, tidak melakukan pencuriannya. Berarti kamu menyelamatkan orang tidak bermaksiat. Yang kedua, pelacurnya tidak beroperasi, tidak melacur. Mohon maaf, bahasanya agak sedikit rese. Yang pelacur itu tidak melacur tadi malam. Berarti kau menyelamatkan satu malam dari dosa melacurnya. Yang ketiga, orang kaya akhirnya nggak jadi pelit. Maknanya apa Bapak Ibu-Ibu? Bahwa kita bersedekah tidak pernah salah. Jadi jangan mulai sekarang di pinggir jalan, di lampu merah,
Kalau ibu ini kayaknya kaya, dia punya mobil, gak usah. Apa susahnya ngasih 2.000, 3.000? Datang ke rumah, ada anak mengaku dari pondok, mau jual kalender, beli saja. Gak usah, ini menipu Pak Ustadz, tak usah. Kami mengajarkan tak baik, itu urusan Allah. Artinya apa? Jangan pelit. Ada orang yang datang ke kita, mungkin kita ditegur sama Allah. Mungkin kamu sudah lama tak bersedekah. Maka aku kirimkan orang yang datang ke kamu untuk diminta sedekahnya. Berarti kalau ada orang yang datang ke rumah, ada orang yang datang sampai, kan ada orang kadang meskipun mobil banyak, tiba-tiba datang aja ke mobil kita. Tiba-tiba aja datang ke motor kita. Itu Allah yang menggerakkan. Mungkin kita sudah lama tak bersedekah. Dipaksa sama Allah, yuk keluar. Akhirnya tak keluar juga dia, nabrak tiang dia. Tak mati, tapi bannya habis. Beli ban 400.000. Coba kau ngasih ke dia tadi 5.000. Kalau kau ngasih ke dia 5.000, setidaknya waktu itu agak telat sedikit. Iya. Kamu ini kan karena kecepatan kabur dari orang yang minta, akhirnya nabrak tiang. Karena dilambatkan sama Allah, waktunya 5 menit, akhirnya kamu nggak nabrak tiang. Nabrak orang. Paham maksudnya Bu ya? Jangan pernah merasa rugi untuk bersedekah. Maka cepatlah bersedekah. Karena pahala sedekah kan banyak. Bisa menghapus kemiskinan. Bisa mengobati sakit. Apalagi? Menolak bala. Menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi? Menghapus dosa. Karena menghapus amarahnya Allah. Sebagaimana air memadamkan api, memadamkan amarah Allah. Dan masih banyak lagi. Bu Lydia, ibu yang lain sudah tahu semua. Bu Eci sudah berdakwah kan. Luar biasa. Mudah-mudahan lanjutkan terus. Ya kalau ditanya kamu mondok di mana? Kamu kalau nggak mau ngaji sama aku nggak usah. Makanya mending kita berdakwah kepada orang yang betul-betul mau beribadah. Jadi Bu Lydia itu harus tahu juga. Jangan berdakwah sama ustadz-ustadz nanti. Berdakwahlah sama orang-orang yang mau beribadah. Karena kita ngajak bukan pintar. Ngajak orang bukan untuk pintar cerdas, tapi ngajak orang untuk beribadah. Kenapa Pak Ustadz? Dia tahu ibadah itu wajib, tapi kita mesti harus di-charge, harus di-charging sama dengan baterai. Baterai kita habis, kita buru-buru beli, kita buru-buru cas. Kuota habis, kita panik. Kenapa info-info tak ada? Begitu cepatnya orang beli kuota, sampai ditelepon, dikejar ke warung. Tapi kadang hubungan kita dengan Allah terputus karena sholat subuhnya kebablasan, biasa saja, enteng orang. Coba kalau HP ibu kepleset, bukan kepleset, hilang sebenarnya. Ibu bawa tas, tiba-tiba HP tak ada, panik nggak? HP-nya mahal misalkan. Ngeri-ngeri sedap. Baik, lanjutkan. Wala yahilu tasadduqu bima yahtaju ilaihi li nafqatihi aw nafaqatihi man alaihi nafaqatuhu. Tak halal, maksudnya tak usah bersedekah dengan sesuatu yang dibutuhkannya untuk nafkahinya atau nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ibu kalau punya uang ini bayar SPP anak. Jadi tak usah paksa. Nabi mengatakan la yahillu. Ulama juga sepakat tak halal kamu. Justru itu tak baik kamu bersedekah. Sementara uang yang kau sedekahkan dari pengen paksanya, gara-gara kamu bersedekah kamu tidak membayar kewajibanmu. Itu maksudnya ya. Jadi yang dimaksud dengan wala yahillu tasadduqu bima yahtaju ilaihi li nafaqatihi aw nafaqati man alaihi nafaqatuhu fi yaumihi. Saat itu juga, di malam itu juga. Hari ini tak ada uang lagi, tapi ada uang 10.000 untuk makan suami saya Pak Ustadz. Beras habis. Gas juga habis. Adanya 10.000. Tapi ibu pengen bersedekah, dari pengen tahunya tentang keutamaan sedekah, itu namanya maksa. Nggak usah. Islam itu tidak memaksakan. Saya pengen niru-niru yang di TV itu Pak Ustadz. Meskipun tak punya uang, dia tetap bersedekah. Jangan gara-gara kesedekah kalian tak makan. Anaknya tak bayar SPP. Suaminya pun juga tak minum kopi. Kan gitu. Suami gaji belum keluar. Ibu paksakan sedekah. Ini salah. Jadi Islam itu mengajarkan tidak ekstrim. Islam mengajarkan yang baik-baik, yang mudah-mudah. Jadi jangan karena memburu pahala sehingga lupa dengan kewajibannya. Paham sampai di sini? Saya sedekahkan semua baju Pak Ustadz, akhirnya tak ada yang dipakai bajunya di satu aja. Kan repot juga. Kenapa kau tak pakai baju? Saya pengen cepat masuk surga, mati aja langsung, tak usah sedekah. Bukan gitu caranya. Islam itu tidak ekstrim. Islam itu makan. Paham ya? Aulidainin, atau lagi punya hutang. Jangan asik nak sedekah kalau hutangmu masih belum bayar. Hutang sama tetangga memang 200.000. Sih nak sedekah pamer sana. Ada nggak seperti itu? Ada di sinetron. Jangan di sini. Ada orang seperti itu. Dia punya hutang tapi rajin sedekah. Itu yang salah. Hutang itu harus dibayar. Hatta tuqdu anhu. Kalau ada orang meninggal hutangnya tak dibayar meskipun 100 rupiah.
dia melayang. Rohnya itu masih belum jelas, dia mau masuk kemana. Masuk neraka enggak, karena enggak berdosa. Masuk surga, hutangnya masih nyangkut. Makanya ketika meninggal bapak ibu, bagi almarhum almarhumah yang ada tanggungan, yang ada permasalahan yang belum selesai dengan pihak almarhum ini, silakan menghubungi saudaranya yang sudah ditinggalkan. Itu penting. La yarju lahu wafa'an. Hutangnya apalagi yang sudah tidak iya, sudah jatuh tempo. Wa yustahabbu bima fadala an hajati idza lam yasukku alaihi sabru ala dhiyyiki wa yukrahu ay ya'khudha sadaqatahu mimman akhadha minhu bi bai'in aw ghairihi wa yahrumu su'alu anil ghaniyyi bimalin aw kasbin wal mannu bis sadaqati yubtiluha wa tata'akkadu bil ma'i wal maniha. Dianjurkan memberikan sedekah yang merupakan kelebihan serta setelah memenuhi kebutuhannya, apalagi ya tidak merasa berat menanggung kesempitannya, sama dengan tadi. Jadi dianjurkan bersedekah ini kalau sudah terbayarkan semua, PLN sudah bayar, ATB sudah bayar, kemudian kredit rumah apalagi terutama sudah bayar, baru bersedekah. Jadi jangan dipaksakan, hutang harus dibayar. Dihukum makruh mengambil sedekahnya dari orang yang menerima sedekah itu dengan cara menjualnya atau lainnya. Ini yang dimaksud adalah tidak boleh kita mengambil sedekah, tidak boleh kita ngambil sedekah yang orang lain menerima sedekah itu dengan cara menjualnya dan lainnya. Kita mengambil sedekah dari orang yang orang itu gimana sih? Sebenarnya ini pembahasan dari sininya, kita tuh mendapat sedekah dari orang tak boleh dijual. Karena ini di sini makruh saja, bukan haram. Kita dikasih orang, dikasih baju misalkan. Kecuali memang kita tidak punya baju baru kita jual. Jadi kalau ibu disedekahkan oleh orang, dikasih sedekah sama orang, jangan jual apalagi kasih ke orang lain. Tapi larangannya bukan haram. Ini makruh saja. Artinya kita menghormati orang yang bersedekah kepada kita, yang memberi. Karena sedekah ini kan bukan orang miskin. Karena yang diberikan orang sedekah kan enggak harus miskin. Kalau zakat iya. Jadi kalau ibu dikasih orang sedekah, dirawat baik-baik, dipakai. Kalaupun memang tak dipakai karena tidak layak dan segala macam, silahkan. Tapi kalau kadang-kadang, masa baju kayak gini kasih ke aku? Untung nggak dibuang kan? Kan ada seperti itu. Hargai orang yang ketika memberikan sedekah kepada kita, apapun bentuknya. Jadi kalau bisa jangan apalagi sampai dijual gitu. Kecuali memang kita menjual sedekah dari orang karena tak punya apa-apa. Ini untuk makan saya Pak Ustaz. Tidak masalah ya kalau memang ada pertimbangan yang lebih baik ya nggak apa-apa. Maksudnya ini kan unsur kebencian, di sini ada unsur kebencian karena ada orang yang dikasih dia merasa dihinakan. Kenapa? Masa aku dikasih baju yang tersinggung. Nah, kalau dijual masih mending, kadang kan dibuang kan, ada kan seperti itu. Ditemukan sama orang yang bersedekah apa nggak sakit hati juga. Padahal dia bersedekah karena pengen, ya karena sayang aja, baik aja sama tetangga atau apa. Makanya kalau kasih makan kecuali memang makannya busuk, jadi dihargai dimakan. Kalau tak dimakan jangan dibuang gitu. Kecuali memang beracun, ini kan mudarat Pak Ustaz, lain lagi. Dan ini larangannya hanya makruh saja. Hadiah dalam hal apa Bu? Maksudnya hadiah? Hadiah ini kan hanya pemberian saja. Hadiah bedanya dengan sedekah ini kan, kalau hadiah itu kan ada apa namanya sih? Enggak ada usaha sebelumnya, maksudnya hadiah, mohon maaf, hadiah itu kan hampir mirip dengan upah, beda dengan sedekah. Misalkan karena sudah bantu saya, meskipun cuma bantu hanya meminjamkan sapu, lalu dikasihlah barang, itu namanya hadiah. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu sedekah semua namanya, meskipun ngomongnya hadiah. Misalnya gini ya Ustaz, kita dikasih sama kawan, misalnya dikasih jilbab gitu misalnya Ustaz. Baik. Tapi jilbab ini kita merasa makanya itu nggak cocok gitu. Daripada kita simpan dalam lemari, kita kasih lagi ke orang, ternyata sama orang yang kita kasih itu dipakai gitu. Ya. Makanya Bu, ketika kita ngasih ke orang lain, unsurnya apa dulu? Kalau unsurnya memang tak layak sama saya karena kekecilan, karena kebesaran, tak apa-apa. Tapi kalau unsurnya karena kebencian, itu yang tak boleh. Pokoknya saya nggak mau pakai barang-barang dia. Pokoknya nggak mau lah, karena barangnya nggak bagus semua. Unsurnya jangan sampai ada unsur kebencian. Kalau unsurnya memang saya tak suka Pak Ustadz karena rambut saya halus Pak Ustadz, saya halus sansil misalkan. Dikasih
jilbabnya jilbab kasar, nanti rontok Pak Ustadz misalkan, mana tahu. Dan itu fakta, bukan buat-buatan. Saya biasanya pakai baju sutra Pak Ustadz, ini kan Balotelli Pak Ustadz, tipis sekali gitu. Apa ada kan betul? Apa kain apa? Itulah. Saya dengarnya dengan Balotelli ya betul. Oh iya, panas Pak Ustadz, gerah. Udah saya nengok orangnya pun gerah Pak Ustadz, dikasih baju yang gerah gini udah juga. Seperti itu. Ya Bu ya Lydia, kalau memang unsurnya darurat syar'i, maksudnya ya nggak layak Pak Ustadz, karena nggak cocok. Kalau pakai jilbab itu saya gatal-gatal Pak Ustadz, kudis, kadas, kurap, tumbuh semua Pak Ustadz. Saya kan biasanya pakai ini Pak Ustadz, Pak, yang halus. Oh iya enggak. Ini contoh Bu Lydia, contoh. Iya paham. Ini kan perhatikan larangannya makruh, bukan larangannya nggak kuat. Oke lanjut. Sampai di mana tadi? Diharamkan meminta-minta kepada orang kaya dalam keadaan memiliki harta yang cukup atau mempunyai penghasilan. Ini yang sering terjadi. Seperti apa Pak Ustadz? Ya buat proposal ya kan gitu kan. Apalagi ke orang kaya. Padahal dia cukup mampu. Kalau mau bikin proposal ada unsur syar'inya. Misalkan ada anak yatim di rumahnya, dia tak mampu lagi. Tapi kalau tujuannya hal yang lain, itu yang tak betul. Banyak orang minta bantuan untuk anak yatimnya, tapi setelah dapat banyak ganti mobil dia kan. Dari Avanza ke Pajero. Pernah ya? Pernah ada Bu ya? Kok Ibu ketawa? Atas nama orang miskin, entah yang mana orang miskinnya didata semua. Nah, itu tak betul itu. Atau dia dalam keadaan cukup minta-minta, tolonglah kasih aku bajunya. Itu sebenarnya tak boleh. Karena ibu sebenarnya kalau beli mampu kan. Dilarang meminta-minta. Dilarang ngemis-ngemis. Karena itu bukan ciri khas akhlak Rasulullah. Ya, kita kan pengen meniru Rasulullah. Jadi itu kan termasuk ke adab juga. Baik, dianjurkan dengan sangat untuk memberi sedekah berupa air dan kambing, sakiyul ma. Makanya Nabi ditanya oleh Sa'ad, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqatu afdalu?" Sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Sakiyul ma, memberikan air. Memberikan air kalau zaman sekarang bukan hanya memberikan sanford. Bikin sumur bor di pondok pesantren atau punya uang banyak di komplek ini susah air, ATB mati terus, bikin sumur bor, bikin kamar mandi, itu termasuk sakiyul ma. Jadi lewat, misalkan ada plang, dilelang kamar mandi senilai 100 juta karena untuk santri, antriannya banyak, santrinya 1000, toiletnya 3, gimana? Yang ngantri sampai 1 kilometer, ada yang copot pula di tengah kan, ngantri sakit perut, copot dia, lama ngantri. Nah, makanya itu bagus tuh. Kalau ibu punya uang nanti tengok pesantren mana yang toiletnya sedikit, santrinya 1000, toiletnya 3. Kan tak masuk akal. Nah, dilelang, ditelepon, "Pak, berapa ini Pak? Berapa kamar?" "Sekitar 10 kamar Pak." "Jadi gimana Pak? Bapak mau infak, mau wakafkan kamar mandi?" "Enggak Pak, nanya aja dulu." Udah capek-capek nelpon. Rupanya nanya dulu. Di mana tuh, di sinetron juga sih. Kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, jadi maksudnya apa? Berupa air dan kambing yang diperah susunya kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya orang yang punya kambing diperah susunya, kambingnya diambil lagi, bukan diambil sama kambingnya. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh pernah berjalan sama Abu Bakar, di tengah jalan dia kehausan. Dia minta sama orang yang peternak kambing, tapi kambingnya tidak ada susu. Tapi sama Rasulullah didoakan keluar air susu kambing itu. Tapi cukup segelas. Dan yang minum Rasulullah. Abu Bakar yang paling haus, Rasulullah yang minum. Tapi meskipun Rasulullah yang minum, Abu Bakar itu tiba-tiba hausnya hilang. Itulah hubungan dekat antara besti. Jadi kalau kawannya yang, jadi Abu Bakar yang haus, tapi ketika Rasulullah minum sampai bunyi glek-glek, lega juga, hilang juga hausnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah ngalah. Kalau kita kan beda, ibu haus, saya minum, ibu tambah haus nengok saya, "Pak Ustaz minum duluan." Iya tambah gondok kalau kita kan. Kalau Abu Bakar sembuh, beda makom. Haus sama-sama haus, Ustaz pula yang minum. Nengok Ustaz geleg-geleg, aduh tambah haus aku sakit. Keluar amandel tiba-tiba. Baik, Babu Siam, siapa yang baca? Bu Aisyah, silakan. Kitab Siam. Bab puasa. Faslun. Yajibu shaumu Ramadhana bi kamari Sya'bana salasina aw bi ru'yati adlin
baladin lazama man wafaqa Lazimah. lazima man wafaqa matla'uhum matla'a. Jadi kalau baca kitab itu ibu-ibu nggak perlu tajwid, nggak perlu panjang pendek. Ya tak usah. Contoh seperti yajibu shaum Ramadan bi istikmali Sya'ban 30 au bi ru'yati 'adrin al-hilal. Oh ya enggak. Maksudnya biar kalau baca kitab itu kalau masih baca tajwidnya jadi tak lancar jadi. Jadi wa idza ru'yal hilalu bi baladin lazimah man wafaqa matla'uhu matla'ahu. Jadi dibaca biasa aja. Baik, kita masuk ke bab puasa, sebentar lagi kita akan puasa. Puasa itu kata Nabi as-saumu syahrus sabri. Syahrus saumi, syahrul Ramadan, syahrus sabri. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan menahan. Jadi sabar tuh Bu, menahan. Sabar saya Pak Ustadz tuh menahan. Bahasa Indonesianya sabar tuh menahan. Termasuk bulan puasa adalah bulan apa yang ditahan? Nafsu. Haus dan lapar. Terus apa lagi yang ditahan? Apa Bu? Ditahan lisan. Hah? Oh maksudnya gimana? Oh kirain ditahan sama giginya. Kenapa? Bulan puasa nahan lidah. Ditahan emosi, ditahan untuk tidak berghibah, ditahan lisan untuk tidak berkata yang jorok-jorok, yang kotor, yang menjelekkan orang, yang merendahkan orang. Iya betul. Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'atu amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, berbohong, wal amala bihi dan sejenisnya, mencaci maki, memfitnah, berghibah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'atu amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh sama orang itu lagi meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Meskipun dia haus-haus, meskipun dia lapar-lapar, kalau dia sempat berghibah, ngomongin orang, memfitnah, menjelekkan, marah, maka Allah tak butuh lagi. Nggak ada gunanya kamu lapar, nggak ada gunanya. Makanya hati-hati Bu. Jadi sabar itu menahan, bukan hanya sekedar melatih bulan puasa itu dari makan dan minum, tapi dilatih kesabaran, dilatih cara menahan kita untuk tidak berbuat yang tidak baik. Jadi puasanya sah, tapi pahala tak ada. Jadi macam ibu keliling jalan-jalan sama suami, sampai ke rumah masih masak Indomie. Kata mamanya, nggak ada gunanya kok mak seharian jalan-jalan, mampir sini, mampir sana, sampai di rumah masih masak Indomie. Tak apa-apa kalau Indominya HNI kan enak. Masuk itu barang. Ya alhamdulillah sehat. Anak saya suka itu. Ini kayaknya nggak ini B katanya saya yang bungsu itu. Tidak ada ininya, ada bakteri dan virusnya kata. Iyalah karena gratis dikasih sebenarnya. Baik ya, puasa apa bulan apa? Bulan menahan. Puasa diwajibkan yaitu menggenapi bulan Sa'ban 30 hari kalau tidak ada hilal. Kalau ada hilal berarti 29. Dan itu biasanya proyeksinya. Kalau bulan Sa'ban 30 hari, biasanya puasa 29 hari. Tapi kalau bulan Sa'ban 29 hari, biasanya menurut hitungan puasa 30 hari. Itu yang sering terjadi dulu dikasih tahu. Makanya ada istilah penghitungan seperti Muhammadiyah. Mereka dari sekarang sudah tahu hari raya itu kapan. Tanggal 31 Maret, apa 1 April. Udah tahu. Karena mereka menurut hisab. Tapi tidak dengan kita. Karena kita ini ngikutin hadis Nabi juga. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena ru'yat itu anak hilal, anak bulan yang kecil tuh. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, berlebaranlah kamu karena ru'yat. Maksudnya gimana? Di tempat kamu tinggal. Jadi kalau di Batam ya di Batam. Jadi kalau ke Bintan Pak Ustadz beda, enggak usah ikutin Bintan. Meskipun ini kan dekat, enggak bisa. Mekah Madinah zaman Nabi ada yang tidak sama, padahal cuma jaraknya kalau perjalanan bis kan 6 jam. Tak sama. Jadi kita ini jangan berantem hanya gara-gara itu. Ada juga bapak-bapak tua dulu itu. Saya udah nampak hilal Pak Ustadz. Betul iya, kapan? Tadi saya baru bangun. Rupanya setelah bapak uduk dulu lah, biar matanya segar. Setelah uduk nampak hilal, udah gak ada lagi Pak Ustadz. Rupanya bulu matanya jatuh begini. Model-model anak bulan. Bulu mata jatuh ke matanya. Alis apa bulu mata gitu kan. Bengkok kayak anak hilal kan. Oh rupanya itu yang nyangkut ini Pak, makanya Bapak nampak hilal. Keluar pula Hilaluddin kan. Jadi gimana Pak Ustadz ngikutin pemerintah? Karena di pemerintah itu kan ada MUI, ada
ada Nahdlatul Ulama, ada Wasliyah, ada Wahidiyah, ada Masyumi, ada Syariah Islam yang tergabung di situ. Jadi percayakan kepada mereka. Toh nanti kalau kita puasa dan yang lain sudah duluan puasa, kita ngikutin pemerintah, yang salahkan mereka bukan kita. Makanya wa ulil amri minkum. Setelah Allah, Rasulullah baru ikutin perintah. Selama pemerintah itu memberikan perintah yang benar, ya ikutin. Meskipun dalam kebijakannya yang lain banyak yang salah, karena tidak ada nobody is perfect. Kalau mau bicara pemimpin dari mulai Soekarno sampai sekarang siapa yang benar? Nggak ada yang benar. Kita aja kalau dikorek-korek ya banyak salahnya kan. Ustadz Nuruddin kan nampak aja di depan ibu baik, tapi kalau yang tahu rahasia saya kan istri saya gitu. Makanya yang tahu rahasianya suami Allah dan istrinya. Begitu juga istrinya yang tahu rahasia adalah suami. Makanya ketika meninggal suami boleh memandikan istri. Nggak apa-apa kan, udah tahu sampai ke dalam-dalam tahu kan. Iya kan Bu? Udah dikasih tahu kan? Makanya rahasia itu yang tahu cuma Allah dengan pasangannya. Betul atau tidak? Makanya cukup suami satu aja. Istri pun juga satu aja. Kalau istri harus satu juga. Ustadz Nuruddin istri yang lain banyak, dia nggak tahu rahasia. Allah tahu aku rahasia Ustadz Nuruddin. Nah, kalau istrinya satu kan cuma itu aja yang tahu kan. Mudah-mudahan satu semuanya suami ibu, amin. Baik. Iya kencang Bu. Harus setia Bu. Apabila hilal bisa dilihat dari suatu negeri, maka wajiblah puasa bagi mereka yang mempunyai matlak yang sama dengan matlaknya. Yang perlu diperhatikan ibu, bulan Sa'ban ini ganti puasanya, jangan sampai kena penalti. Yang punya kodok-kodok puasa cepat ganti. Kalau nanti sampai Ramadan lagi sudahlah berdosa, bayar fidyah juga. Fidyahnya itu 60.000 sehari. Jadi kalau masih ada hutang 5 hari, 60 kali 5 berapa? 400. Murah, tapi bayar, harus bayar. Orang hutang sama orang saja takut. Kenapa kok nggak pengajian? Aku masih punya hutang sama ketua majelis taklimnya. Berapa? 200.000. Jangankan ke majelis taklim, nengok muka ketua majelis taklim kabur dia. Kenapa? Aku masih punya hutang. Manusia punya hutang ke orang lain takut ketemu. Tapi orang hutang sama Allah santai saja. Ditunda besok lah. Coba gimana? Ada nggak seperti itu? Nah, itu kan nggak tahu. Dia makfu sama dengan sholat. Kalau ibu masih bisa mampu menghitungnya, silahkan ganti. Seingatnya saja. Kalau udah tak mampu, tak usah. Allah tidak membebani orang. Jadi, saya udah tak ingat Pak Ustadz. Saya kira kalau dalam hati saya yang tak ingat itu sholat. Tapi kalau puasa kan bisa dihitung. 2019 aku kayaknya 5 hari belum diganti. Kan puasa cuma setahun sekali kan? Bisa kan dihitung kan? Ibu dari umur berapa kira-kira yang tak puasa? Nah, tapi kalau tak mampu ya udah. Orang udah tak mampu darurat lah. Iya kan? Ganti puasanya, kasih tahu sama anak gadis, kasih tahu sama ponakan gadis semuanya. Jangan sampai kena penalti, malu sama Allah. Hutang sama orang malu, masa sama Allah. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang ke Allah kata Nabi, hutang kepada Allah itu lebih baik dan lebih berhak dibayarkan duluan. Karena puasa tak bisa dibayarkan ngaji Al-Qur'an. Puasa tak bisa diganti dengan sholat. Oh karena saya banyak puasa Pak Ustaz, saya ganti sholat banyak-banyak. Enggak bisa. Puasa kenapa? Karena puasa kata Nabi, hadis kutsinya Allah langsung bilang sama Nabi, tapi bukan wahyu. Hadis kutsi namanya as-saumu li wa ana atsi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Jadi ibu kalau puasa nanti bulan Ramadan, bulan depan ini, urusan ibu dengan Allah, bukan urusan dengan orang. Kalau sholat masih ada urusan orang, nampak. Ketika salah ditegur, makanya ada urusan orang kalau sholat itu. Pak, mohon maaf, Bapak tadi sujudnya 1 loh. Pak, mohon maaf, tadi Bapak kakinya tidak menekuk loh. Pak, mohon maaf, tadi Bapak saya nampak di sarungnya ada tai cicak loh. Nah, kalau udah tahu kayak gitu ya udah suci, sholat lagi, batal berarti. Pak, nampaknya Bapak tadi saya dengar niatnya Bapak duhur, ini subuh loh Pak. Bisa pula niat duhur ke sholat subuh kan. Masih mimpi rupanya dia. Nah kalau sholat masih nampak, tapi kalau puasa siapa? Tak puasa ya. Kenapa? Itu ada sisa? Belum tentu. Ada orang yang sok lemas. Padahal habis makan dia. Aku puasa, aku capek. Padahal di dapur ya, ditutup semua agak gelap kan, makan. Setelah keluar lemes dia. Jadi puasa tak ada yang tahu bisa. Ada orang puasa main futsal, ada ibu-ibu puasa main zumba dia. Oh senang pagi. 1, 2, 1, 2, 3. Zumba, tahu zumba kan? Saya nggak nengok, cuma lewat aja dulu pas di taman itu kan. Tapi nunduk aja saya, haram. Seperti itu. Paham Bu ya? Insya Allah tidak ada hutang puasa kan? Kemudian Pak Ustadz hamil besar.
kemudian menyusui, hamil besar, menyusui atau baru melahirkan. Gimana Pak Ustadz? Tergantung bagaimana kondisinya, ngidam-ngidam kira-kira mampu atau tidak puasa. Ya, tak usah puasa. Ya, yang batal mutasawwif. Ya, ada di sini nanti. Jadi kalau ada orang udah tak mampu lagi karena ngidam saya Pak Ustadz, puasa boleh silahkan, tak usah puasa. Tapi kodok, harus kodok juga. Cuma kalau orang hamil, orang melahirkan, kemudian menyusui, dia khawatir sama anaknya, maka dua. Dia ganti puasa, dia juga membayarkan fidyah. Paham? Fidyahnya 60.000, tak usah mikir-mikir panjang. Karena satu mod itu maksudnya satu kali makan, kali 3. 20.000 makan sekali lengkap dengan sayur mayur, lauk pauk, kemudian dikali dengan 3 kali, berarti sekitar 60.000. Kalau Basnas itu sudah, MUI sudah mencantumkan 60.000. 60.000. Iya, sehari 60.000. Jadi kalau ada seorang perempuan, madhab Syafi'i, kalau madhab Maliki dan Hanafi tidak, cukup kodok saja. Tapi kalau madhab Syafi'i, kalau dalam hatinya ada unsur takut, bu, ibu kalau puasa, ibu anaknya mati loh, tengoklah anaknya tuh ngap-ngap bu, jangan puasa misalkan. Kata dokter, kalau ibu tetap puasa, anak mati, maka dianjurkan tak usah puasa, berarti ada unsur anak. Tapi kalau dalam hati ibu nanti yang hamil, yang melahirkan, tidak ada unsur tak sayang, bukan tak sayang sama bayi, cuma saya kenapa tak puasa Pak Ustadz? Karena biar saya fit saja. Tak ada unsur anaknya. Kalau anak saya ini Pak Ustadz, saya puasa, tak puasa, dia tetap sehat Pak Ustadz. Karena dibantu laktogen, denko. Jadi itu tak masalah. Tapi kalau ada unsur anak, maka bayar fit. Sampai di sini paham? Orang yang sakit, silahkan tak puasa. Tapi ganti. Orang yang dalam perjalanannya syaratnya 2. 89 km, sesuai dengan perjalanan tempuh jamak qashar. Yang kedua, perjalanannya tidak perjalanan maksiat, murni balik kampung. Nah, balik kampung itu. Maka nanti anak saya pun dari Lirboyo nanti balik ke sini, saya bilang tak usah puasa, gak kuat nanti kamu. Nanti tapi diganti karena perjalanan lebih dari 89. Di mana Pak Ustadz? Ke Lingga. Kalau nggak ke Lingga, ke Karimun sudah sampai itu 89. Tapi kalau ke Bintan, Tanjung Pinang tak sampai. Jadi kalau perjalanan 2 syaratnya ya, 89 km, kemudian perjalanan bukan maksiat. Nah, boleh buka. Jadi tak boleh kita marahin gitu orang kalau dalam perjalanan makan dia. Tapi harus ganti. Tapi yang sakit ini, kalau sakitnya sudah tidak diharapkan sembuh lagi, ibu-ibu datang ke suaminya, anaknya laki-laki. Nah, aku bulan Ramadan ini kayaknya tak mampu lah puasa. Tolong bayarkan 1 bulan penuh fidyahnya. Kata si suaminya, tunggu mak. Aku ngomong dululah sama istriku. Minta duit 60.000 kali 30 berapa? 1 juta? 1.800.000 untuk mamak kandungnya, masih ngomong sama istrinya. Berarti istrinya begini, macam singa dia. Makanya suaminya tuh menyangka surga di bawah telapak kaki bini. Padahal orang tuanya. Mudah-mudahan suami ibu tidak seperti itu. Dan ibu juga tidak seperti itu. Jangan cemburu sama mertua perempuan. Kamu nih bang, dikit-dikit mama terus. Emang kita nggak punya tanggungan? Banyak bang. Jangan kau mikir mama terus bang. Tak betul perempuan. Mudah-mudahan ibu sayang sama mama mertuanya kalau masih ada. Ada yang masih punya mama mertua? Oh masa. Sayangilah. Jadi suami ibu itu meskipun adalah milik ibu, dia tetap adalah anak kandung dari mama mertuanya. Paham? Jangan sayang, jangan pelit-pelit sama mama mertua. Bukan cuma mama, bapak mertua juga. Kewajiban? Oh, sama juga, bukan orang tua juga. Sama juga orang tua. Jangan mau beda-beda. Iya. Kalau ada unsur sayang sama anaknya. Kodok bu, kodok sama fidyah. Iya. Kalau kodok pasti wajib bu. Kalau kodok pasti wajib. Tapi kalau ada unsur anak sama fidyah. Kalau tak ada unsur anak, kodok saja. Nggak boleh, puasa kan wajib bu. Orang haid juga gitu kan. Hah? Fidyah aja. Yang tak usah kodok sama sekali, hanya bayar fidyah saja. Orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan. Kan saya udah bilang tadi, nak, aku kayaknya udah tak mampu lagi nak. Bulan Ramadan ini. Hah?
Iya, tua renta. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kan ada dalam Al-Qur'an. Kalau ibu hamil kan selesai hamil sehat kan? Bayarlah puasanya. Jangankan sekitar 1 bulan aja dari hamil udah sehat kan? Iya. Kalau orang hamil tetap kodok, Bu, karena puasa wajib, Bu. Setahun sekali aja. Ya. Kenapa, Bu? Oh, enggak. Oh, di masyarakat tak kodok puasa? Lah. Iya, Ustaz, ini kesalahan ya. Saya sendiri pun dulu seperti itu. Oh, enggak boleh, harus kodok. Iya, karena kita khawatir nanti tahun depannya hamil lagi, nggak anu lagi. Jadi pikir dulu gitu. Enggak ada cerita. Maksudnya kan kodok puasa setelah hamil orang itu sehat lagi kan? Iya. Bahkan cerai sama suami dapat suami lagi sehat ya. Masa puasa tak mau puasa? Puasa dah. Puasa itu wajib sama dengan sholat. Kecuali orang haid. Sholat itu enggak. Kalau puasa tetap, Bu. Iya. Kan saya bilang kan puasa itu untuk urusan dengan Allah. As-sawmu li wa ana atsibihi. Puasa itu untuk dan aku yang balas. Tetap balas. Mana ada? Kalau yang fidyah saja orang tua renta yang tak bisa lagi sanggup berpuasa di hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Al-Quran itu ganti di hari lain. Tetapi wa'alal ladina yutiqunahu fafidyatun tu'amu miskin. Orang yang sudah tua renta, tak ada ibu hamil dan menyusui. Orang yang tua renta, wa'alal ladina yutiqunahu fafidyatun tu'amu miskin. Baru orang yang tua renta tak mampu berpuasa, bayar fidyah saja. Ingat, Bu, ya. Paham ya? Dia ingat tapi pikun itu boleh. Iya, pokoknya kalau pikun kan sudah masuk orang tidak sadar sama dengan orang hilang akal, ya tak wajib. Yang wajib itu kan Kita menggantinya sekarang dengan kesalahan. seingat ibu saja, semampu ibu. Sejak menikah memang seperti itu. Ya, semampu ibu. Ibu kira-kira berapa bulan? Bisa ngitung? Kalau bisa ngitung, hitunglah puasa. Iya. Nah, masukkan aja ke puasa Senin Kamis karena dapat pahala Senin Kamis. Bagus. Iya. Makanya ibu kalau ragu-ragu dulu banyak hutang, ketika Senin Kamis niatin nawaitu shauma gadin an qada'i ramadhan. Nawaitu shauma gadin an qada'i ramadhan. Saya niat puasa karena mengkodok bulan Ramadan. Sudah, ibu dapat pahala Senin Kamisnya. Apalagi yang seperti Ibu Nasiro kan sering puasa. Yang sering puasa ini kan pasti nggak terlalu gemuk kan? Kok kata? Oh iya kan nggak gemuk kan? Kalau Bu Aisyah masih termasuk kurus atau gemuk? Ya, Bu. Kodok maksudnya kodok puasa. Kalau yang saya pahami ya, perbedaan pendapat itu justru fidyahnya bukan kodoknya. Nah, kalau perbedaan pendapat ulama yang lain, fidyahnya itu yang berbeda, bukan puasanya. Artinya gini, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang bayar fidyah itu dan puasa kodok itu adalah ibu hamil yang karena takut unsur anaknya. Kalau yang hanya bayar fidyah saja, hanya bagi orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, mau di hari lain sudah tak mampu lagi berpuasa, berarti orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Yang kedua, orang yang tua renta. Tapi kalau masalah fidyah, ini kan ya nggak tahu lah, karena tapi kalau harus seperti itu dia harus semuanya, jangan setengah-setengah, jangan ambil yang ringan-ringan saja. Iya paham, ya udah, ini kan masalah khilafiyah terserah gitu kan. Kalau yang saya ngaji ya nggak ada masih. Iya, ya, makanya jangan dimainin hukum, ini penting. Tapi kalau ibu yang udah terlanjur itu tidak apa-apa, itu kan memang karena tak tahu. Orang yang tak tahu sama sekali kalau ada Islam, mohon maaf, di pedalaman sampai hari ini ada di pedalaman yang tak tahu ada Islam, maka mereka bukan kafir. Mohon maaf saya sampaikan. Loh, kenapa? Karena kupingnya
Dan tidak ada orang datang ke sana. Makanya pentingnya berdakwah itu. Makanya ibu-ibu yang berdakwah ngajak orang itu lebih baik daripada saya, lebih baik daripada kiai-kiai yang besar itu. Karena ngajak orang untuk kebaikan, apalagi mengislamkan orang. Orang di pedalaman misalkan, sama sekali tak ada orang datang ke situ, sama sekali tak mendengar dia Islam, sama sekali tak mendengar adzan segala macam, maka dia matinya bukan ala fitratil Islam dia. Dia tidak berdosa, apa berdosa? Iya, kalau sekarang kan tak mungkin, dia tak tahu ya. Kamu pegang HP, masa tak tahu ada Islam? Tahulah. Ada tahu Nabi Muhammad, tapi kamu nggak percaya sama Nabi Muhammad karena kamu bersirkel sama orang ini, kan begitu. Jadi kalau ibu dulu tak tahu ya tak udah, tak masalah. Mau ganti kalau ibu ingat ya silahkan ganti. Kalau ibu susah Pak Ustadz ya berarti kan sudah tidak bisa dipaksakan. Ya udah dimaafkan. Karena dulu Ustaz, saya juga seperti puasa sama Ustaz. Pas anak dua itu pas nggak puasa juga. Nah, dulu dengarnya gini Ustaz, kalau kita hamil nggak puasa, kita wajib bayar fidyah ya kalau puasa. Kalau kita mengkhawatirkan anak. Tapi kalau kita mengkhawatirkan diri sendiri, nanti kalau puasa nanti saya lemas dan mengkhawatirkan diri sendiri, itu bayar fidyah aja. Gitu loh, Ustaz. Oh, itu yang salah. Ya kodok tetap kodok. Makanya sejak menikah sama Ya, makanya dirubah. Nggak tahu mungkin ada pendapat madhab yang lain, tak tahu. Kan saya udah bilang, yang di otak atik itu bukan kodoknya. Kodok itu tetap wajib. Itu rukun Islam. Fidyah itu bukan rukun Islam. Maksudnya tidak masuk kategori 5 itu loh. Pak Ustadz saya mampu berhaji tapi tak haji. Kamu juga berdosa mampu itu. Daftarkan. Puasa ini rukun Islam. Maksudnya istihadah, oh itu kan bukan masuk kategori haid bu. Istihadah kan namanya daimul hadas. Iya, istihadah itu kan masuk ke kategori orang yang daimul hadas. Jadi itu kan darah penyakit. Maka dia minta petunjuk dokter. Apakah ada orang istihadah sampai 1 tahun penuh? Ada? Ya nggak ada kan. Maka oh maksudnya orang istihadah ketika bulan Ramadan. Berarti di bulan Ramadan tidak puasa. Oh itu berarti kehati-hatian bu. Sama dengan orang sholat. Selesai sholat kayaknya aku tadi bacaannya kurang lengkap lah, sholat lagi tak apa-apa. Berarti kalau dia kodok lagi berarti dia dapat. Kalau memang dia puasanya batal bukan karena istihadah, berarti kodoknya itu menjadi kodok. Tetapi kalau memang ternyata sah, tidak ada hal lain. Kalau istihadah kan tetap tidak membatalkan puasa. Makanya nanti ada yang membatalkan puasa apa saja. Berarti kalau di hari lain dia kodok, dia puasa lagi, dia berarti sedekah, dia dapat pahala lagi macam puasa sunnah dicatatnya. Sekali lagi saya sampaikan bu ya, masalah ibu hamil menyusui, kodok tetap yang di otak atik itu fidyahnya. Kalau itulah pentingnya nggak tahu dia madhabnya madhab Soekarno atau madhab apa lah, nggak tahu. Kenapa bu? Emak itu unsurnya apa bu? Kalau memang unsurnya memang tak kuat puasa ya. Oh mama kita. Oh gitu itu. Makanya sekarang dirubah. Justru itu yang malah dimakfu itu, kalaupun memang ada unsur karena sayang sama anaknya tak bayar fidyah tak apa-apa, tapi tetap kodok. Justru malah gitu. Ulama pendapat Imam Syafi'i, ulama madhab Syafi'i juga ada yang memberikan pendapat seperti itu. Kalau apa namanya? Kalau tidak bayar fidyah itu masih dimakfu meskipun ada unsur anak. Yang penting tetap Yang bayar fidyah itu cuma 2 bu. Orang sakit yang tak bisa diharapkan sembuhnya. Yang kedua sudah tidak mampu tuh renta wa 'alal ladzina yutiquna kembali ke Al-Qur'an lagi. Surat apa itu? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablik. Coba baca bu. Karena bulan puasa jadi nanti kalau bulan puasa saya hafal semua. Karena buka lagi khusus. Kalau kita nggak mampu bayar fidyahnya, boleh kontrol aja karena kehidupan kita zaman dulu itu kan kita masih ngekos, kita kerja, maksudnya Berarti kan ada darurat bu. Tak apa-apa. Justru yang fidyah ini
Ada ulama yang memperbolehkan nggak usah bayar meskipun kamu ada unsur anak, tak apa-apa. Iya, justru makanya saya bilang yang diotak-atik fidyah bukan puasanya. Puasa itu urusan Allah. Fadainullah aku ayubdo. Itu hutang. Yang diotak-atik uang, karena uang ini bisa dicari, ya kan? Kalau pahala puasa mana dicari? 3 tahun kita berarti 3 bulan. 1 bulan kita tak puasa, kemana kita cari lagi? Kalau nggak kodok, hah? Betul tak? Kalau fidyah masih bisa dicari guys, duit banyak guys.